Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami kembali lagi dengan proker unggulan kami yaitu video edukasi yang berjudul stunting. Perkenalkan, nama saya Blegur Mega Resnawati. Saya sebagai ketua dan sebagai perwakilan dari kelompok KKN KLB 46 Kecamatan Muara Bengkal, Desa Mulupan, Kabupaten Kutai Timur. Dalam kesempatan kali ini, seperti di judul, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya kita untuk mengetahui stunting. Sejak zaman kolonial Belanda, pemerintah Indonesia telah memberikan fokusan terhadap persoalan gizi buruk yang ada pada saat itu. Dan saat ini Indonesia menjadi negara urutan keempat dengan memiliki jumlah masyarakat yang mengalami stunting dengan menyumbang 9 juta anak penderita stunting dari 159 juta anak di dunia. Ini merupakan data dari tahun ke tahun yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan. 36,8% pada tahun 2007, 34,6% pada tahun 2010, 37,2% pada tahun 2013, dan 30,8% pada tahun 2018. Stunting di Indonesia mengalami fluktuasi dengan angka yang saya sebutkan tadi. Sebelum masuk ke dalam penjelasan yang lebih dalam, apa kalian sudah tahu apa itu stunting? Daripada menunggu lama, mari kita belajar mengenai stunting. Stunting atau kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita yang dinyatakan memiliki penyakit stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita atau baduta yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting? Faktor yang paling penting pertama adalah kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan resiko terjadinya stunting. Faktor lainnya pada ibu yang mempengaruhi adalah postur tubuh ibu, jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih remaja, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan. Kondisi ibu sebelum masa kehamilan baik postur tubuh dan gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting. Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya termasuk resiko terjadinya stunting. Zat-zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil dan penjelasan yang dibutuhkan ibu hamil. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan untuk ibu hamil adalah yang mengandung zat tepung, misalnya nasi, pasta, dan roti. Selain itu, ibu hamil juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti kelengkeng. Yang kedua, protein. Saat hamil, Anda memerlukan setidaknya 40 hingga 70 gram protein setiap harinya. Anda pun bisa memenuhi asupan protein harian dengan mengonsumsi daging, telur, tahu, susu, makanan laut termasuk ikan, kepiting, atau kerang, dan kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu zat besi. Fungsi zat besi adalah membentuk hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen ke seluruh tubuh ibu dan janin melalui sel darah merah. Ketika hamil, kebutuhan zat besi Anda meningkat hingga 50%. Peningkatan kebutuhan ini terutama pada trimester kedua dan trimester ketiga. Setiap harinya, ibu hamil memerlukan setidaknya 27 mg asupan zat besi. Anda bisa memenuhi asupan zat besi harian dengan mengkonsumsi daging tanpa lemak, ikan, tahu, sayuran berwarna hijau, telur, dan kacang-kacangan termasuk kacang merah. Jangan sampai Anda mengalami kekurangan zat besi, karena dapat meningkatkan resiko bayi terlahir prematur. Selanjutnya adalah asam folat. Sejak awal hingga usia kehamilan 12 minggu, Anda dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen asam folat sebanyak 400 mikrogram per hari. Selain itu, Anda juga membutuhkan asam folat alami yang disebut folat. Sumber folat adalah sayuran berwarna hijau seperti brokoli dan bayam, kacang-kacangan, alpukat, dan pepaya. Fungsi asam folat pada ibu hamil adalah mencegah bayi mengalami cacat tabung saraf. Yang kelima, serat dan vitamin. Pada saat hamil, Anda membutuhkan 200-450 gram sayur dan 350 gram buah setiap harinya. Kandungan serat pada sayur dan buah berguna untuk membantu sistem pencernaan selama kehamilan dan mencegah sembelit saat hamil.
Selain itu, bahan makanan ini juga mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan saat hamil, seperti vitamin dan mineral. Salah satu vitamin yang penting untuk ibu hamil adalah vitamin B6. Beberapa contoh buah-buahan yang baik dikonsumsi saat hamil diantaranya adalah buah pir, apel, mangga, melon, dan jeruk. Yang keenam adalah lemak. Anda pun membutuhkan lemak sebagai nutrisi ibu hamil. Tidak ada batas minimal lemak yang Anda harus konsumsi setiap harinya. Meski begitu, tentu saja tidak disarankan untuk mengonsumsi lemak secara berlebihan. Selain itu, pilihlah sumber lemak nabati yang sehat, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan alpukat. Yang terakhir yaitu kalsium. Mengonsumsi 3 gelas susu atau susu kedelai setiap harinya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium ibu hamil. Pilihan lain yang bisa dikonsumsi untuk mencukupi asupan kalsium harian Anda adalah sarden atau jus jeruk yang telah diperkaya kalsium. Apabila Anda menyukai keju sebagai pengganti makanan-makanan yang telah disebutkan, utamakan yang rendah lemak. Selanjutnya adalah tata cara pemberian asupan makanan pada bayi. Umur 0-6 bulan pertama dilahirkan, ASI merupakan makanan yang terbaik bagi bayi. Namun, setelah usia tersebut, bayi mulai membutuhkan makanan tambahan selain ASI yang disebut sebagai pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping ASI mempunyai tujuan memberikan zat gizi yang cukup bagi kebutuhan bayi dan balita guna pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikomotorik yang optimal. Selain itu, untuk mendidik bayi supaya memiliki kebiasaan makan yang baik. Selanjutnya adalah MPASI. MPASI diberikan sebagai pelengkap ASI sangat membantu bayi dalam proses belajar makan dan kesempatan untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik. MPASI hendaknya bersifat padat gizi, kandungan serat kasar dan bahan lain yang sukar dicerna seminimal mungkin. Sebab, serat yang terlalu banyak jumlahnya akan mengganggu proses pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi. MPASI jarang dibuat dari satu jenis bahan pangan, tetapi merupakan suatu campuran dari beberapa bahan pangan dengan perbandingan tertentu agar diperoleh suatu produk dengan nilai gizi yang tinggi. Pemberian MPASI harus memperhatikan angka kecukupan gizi yang dianjurkan berdasarkan kelompok umur dan tekstur makanan yang sesuai perkembangan usia balita. Terkadang ada ibu-ibu yang sudah memberikannya pada usia 2 atau 3 bulan, padahal di usia tersebut kemampuan pencernaan bayi belum siap menerima makanan tambahan. Akibatnya, banyak bayi yang mengalami diare. Masalah gangguan pertumbuhan pada usia dini yang terjadi pada Indonesia diduga kuat berhubungan dengan banyaknya bayi yang sudah diberi MPASI sejak usia 1 bulan, bahkan sebelumnya. Bayi yang mengkonsumsi ASI, makanan tambahan dapat diberikan setelah usia 6 bulan. Salah satu permasalahan dalam pemberian makanan pada bayi adalah terhentinya pemberian air susu ibu dan pemberian MPASI yang tidak cukup. Baik, sekian dari saya dan perwakilan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah tetap stay untuk menonton. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf semisalkan ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.